Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Aksi percobaan pemerasan dengan modus korban tabrak lari di Pasar Rebo, Jakarta Timur menghebohkan warga. Pelaku yang berpura-pura pincang karena tabrak lari kini diburu polisi. Itu bisa lari. Aduh, tadi lari, sekarang begitu. Nggak, bohong itu, bohong. Seperti inilah detik-detik aksi pelaku yang mencoba mengejar kendaraan mobil yang akan menjadi sasaran pemerasan Rabu 26 Januari 2022. Pelaku yang kini dicari polisi tersebut dengan lincahnya berlari, menghadang dan menunjuk-nunjuk mobil, serta terus berteriak-teriak mengaku sebagai korban tabrak lari. Peristiwa yang terjadi di depan PP Plaza Pasar Rebo, Jakarta Timur itu ternyata direkam oleh korban yang berada di dalam mobil dan viral di media sosial. Beruntung aksi provokasi ini tidak mendapatkan respons dari warga sekitar dan justru menyebut bahwa pelaku berbohong. Pengemudi pun meminta warga untuk pergi lantaran kondisi jalanan sudah macet akibat ulah pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Asanul Mukafi mengatakan pihaknya langsung menelusuri ke TKP untuk mencari tahu kebenaran peristiwa tersebut. Polisi pun kini tengah memburu pelaku yang meresahkan warga ini. Itu bisa lari. Aduh, tadi lari, sekarang begitu. Bagaimanakah perkembangan perburuan pria yang berpura-pura menjadi korban tabrak lari di Pasar Rebo, Jakarta Timur? Dan bagaimana mencegah aksi main hakim sendiri yang kerap terjadi di jalanan? Saya akan membahasnya bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Budi Sartono, dan Kriminolog UI Adrianus Meliala. Selamat malam, Pak Kapolres, Prof. Adrianus. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, Pak Budi, apakah pria yang viral karena diduga pura-pura jadi korban tabrak lari sudah ditemukan, Pak? Tim hari ini gabungan antara Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pasar Rebo masih di lapangan. Sudah ada titik terang terakhirnya pelaku itu berhenti di mana. Ini masih kita telusuri. Mungkin tidak saya sebutkan di sini. Yang pasti masih tim di lapangan untuk mencari pelaku tersebut yang sudah muncul di video tersebut. Pak, apakah polisi sudah memastikan kalau pria tersebut itu betul berpura-pura jadi korban tabrak lari? Hasil untuk keterangan dari saksi-saksi di TKP setelah kita minta interogasi, memang terjadi cekcok mulut antara korban yang di dalam mobil Avanza tersebut dengan terduga tersangka yang berusaha melakukan pemerasan tersebut. Tetapi dari pihak korban tidak menanggapinya cekcok itu karena mendapatkan informasi dari warga sekitar yang menyatakan bahwa itu modus tidak usah ditanggapi. Akhirnya korban yang di Avanza tersebut langsung jalan. Bahkan tersangka tersebut atau terduga tersangka tersebut tangannya sempat terjepit di kaca mobil korban Avanza tersebut dan kurang lebih 30 meter baru lepas. Tapi memang untuk memastikan apakah terjadi memang tertabrakan atau tidak, kita perlu terus lagi. Tapi yang pasti tetap kita melakukan pencarian terhadap pelaku tersebut yang ada muncul sudah viral tersebut. Jadi kesimpulan sementara korban, maksud kami pelaku ini diduga memang pura-pura ya Pak, karena tidak ada peristiwa tabrakan, kelindas ban atau senggolan yang terjadi di sekitar Pasar Rebo pada hari Rabu lalu. Jadi sementara kedugaan pertama adalah kemungkinan memang pura-pura karena memang korban merasa cekcoknya itu merasa tidak melakukan tabrak apapun di jalan. Jadi tapi tetap nanti hasil pemeriksaannya setelah kita temukan pelaku tersebut dan juga nanti jika memang dari korban pun sudah kita minta keterangan. Oke, Prof. Adrianus, modus pura-pura jadi korban tabrak lari masih mempankah Prof zaman sekarang? Masih. Mengapa demikian? Karena memang di jalan raya ini kan luas ya. Seringkali yang kemudian pertama kali ngegas, pertama kali menunjukkan keberingasan, itulah yang kemudian menang. Itu yang kemudian dicari oleh si pelaku, ya. Aksi yang membuat si pengemudi Avanza ini ngeper gitu ya, dan kemudian mengikuti kemauan si korban, betapapun
peristiwa itu tidak ada. Nah, maka anjuran saya adalah bahwa memang semua pengguna di jalan raya itu mesti berani juga ngegas dulu gitu ya. Saat ketika kemudian dia menghadapi hal-hal yang seperti ini. Memang anjuran ini juga menjadi tidak benar karena itu akan memicu konflik. Tetapi karena banyak sekali kejadian di jalan raya yang bersifat pemerasan, pengelabuan, penipuan, pencongkelan yang membuat lalu orang-orang atau pengemudi ya dalam hal ini yang innocence, yang mengalah itu seringkali kemudian jadi korban sendiri gitu ya. Nah, untuk itu maka sikap asertif, berani itu menurut saya pada tingkat tertentu menjadi penting ya, termasuk juga diantaranya adalah kesiagaan untuk segera memvideokan ya pelaku sehingga kemudian lalu bisa menjadi suatu bukti untuk dibawa kepada kepolisian. Ini adalah satu sikap yang saya kira bagus betul yang perlu ditiru oleh teman-teman yang lain. Demikian. Prof, beruntung ya kalau kali ini kan pemilik mobil yang dituduh menabrak itu sigap merekam. Kemudian warga di sekitarnya juga tidak percaya, tidak mudah terprovokasi. Tapi bagaimana jika pengemudinya tidak siap? Kemudian warga sekitar juga terprovokasi. Ini kan akan bahaya sekali. Adakah cara untuk menghindar atau menyelamatkan diri dalam situasi seperti itu? Waduh, memang betul. Jadi saya setuju bahwa ini memang beruntung ini. Saya juga pernah mendengar cerita bahwa ketika si korban itu seorang wanita sendiri pula, lalu kemudian dikelilingi oleh pria-pria gitu yang sudah kemudian lalu dengan skenario-nya masing-masing untuk menjebak si pengemudi mobil, maka memang ujung-ujungnya si pengemudi ini nangis sendiri gitu ya. Nah, saya sih sarankan agar jangan berhenti, sebisa mungkin kemudian lalu mengarahkan kendaraannya ke kantor polisi atau ke kantor instansi negara sehingga kemudian bisa mendapatkan pertolongan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, jadi sebisa mungkin mengarahkan kendaraannya ke kantor polisi ya. Nah, polisi ini diharapkan menjadi penengah, tapi betulkah itu bisa terjadi? Karena dalam kasus sebelumnya, misalnya dalam kasus kakek Wiyanto Halim, justru ada polisi yang juga ikut mengejar. Nah, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi provokasi massa dan kita bisa menghindar dari aksi-aksi yang akan merugikan pengguna jalan? Kami akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Budi Sartono dan juga Kriminolog UI, Profesor Adrianus Meliala. Saya kembali ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, tadi Prof. Adrianus menyarankan kalau dalam kondisi terjepit seperti itu sebaiknya segera mencari kantor polisi terdekat atau ya mencari polisi terdekat lah. Bagaimana sebetulnya kita bisa memaksimalkan Pak peran kepolisian ketika berada dalam situasi yang panas di jalanan seperti itu di tengah ancaman main hakim sendiri? Karena kalau berkaca pada kasus kakek Wiyanto Halim saja, justru kepolisian saat itu ikut mengejar. Terima kasih Mbak. Jadi kalau kasus yang viral diduga pemerasan karena terserempet ini, jelas itu kan yang pasti benar seperti Pak Profesor Adrianus Meliala menyatakan bahwa jika memang ada yang seperti itu, langsung otomatis mencari instansi terdekat, instansi pemerintahan dan polisi yang berjalan di lalu lintas. Saya rasa kalau memang teknis seperti itu, polisi pasti akan membantu memediasi, minimal memediasi dulu jika memang benar ada terjadinya tindakan itu atau tidak. Kalau tidak, berarti juga pasti akan pelaku itu yang pemerasan pasti akan kabur, Mbak. Itu yang pasti, Mbak. Itu pasti kehadiran polisi di suatu tempat pada siang hari, pada tempat-tempat keramaian itu pasti akan memediasi, tidak mungkin ikut mengompori. Saya rasa itu yang menjadi concern kita. Saran dari Profesor Adrianus Meliala benar. Kalau ada kejadian seperti ini langsung saja ke tempat instansi terdekat saja. Seperti itu, Mbak. Bergeser sedikit ya Pak ke kasus kakek Wiyanto Halim ketika ada polisi yang ikut mengejar, polisinya sudah diperiksa Pak sekarang? Jadi gini Mbak ya, intinya seperti kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas, kalau pas kejadian yang polisi itu adalah melaksanakan prosedur secara SOP mengejar karena ada informasi kejar-kejaran terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Tetapi pada saat setelah di TKP ternyata karena kekurangan hanya satu mobil patroli dan ternyata pas saat kejadian juga korban sudah meninggal, sehingga kami statusnya adalah mengamankan TKP dan mencari identitas. Jadi seperti itu Mbak. Jadi secara sudah sesuai SOP dan memang anggota hanya satu patroli. Kejadiannya memang tidak seperti pemerasan tadi itu. Seperti itu Mbak. Oke. Prof. Adrianus, ketika meskipun ada polisi di jalan tapi dihadapkan dengan massa yang jumlahnya lebih banyak dari anggota kepolisian. Nah, psikologi yang terjadi biasanya saat itu seperti apa Prof? Dan bagaimana supaya yang betul-betul menjadi korban memang dibela, bukan akhirnya diperlakukan seperti pelaku?
Ya, sepanjang saya tahu polisi juga bekerja berbasis data ya. Jadi informasi yang dia terima itu apa ya. Demikian juga kemudian terkait dengan perintah yang dia terima, mungkin ada perintah seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau lihat dari pengalaman selama ini juga dari berbagai berita, ada kalanya polisi yang misalnya cuma sendiri atau berdua, kemudian lalu kalah melawan massa. Jadi terpaksa juga harus berhitung, menunggu perkuatan dulu, baru kemudian mengadakan satu tindakan memukul balik massa tersebut, dan bahkan kalau bisa memecahkannya atau mengurainya begitu. Jadi memang dalam situasi sulit, wajar kalau kemudian lalu polisi bertindak tidak frontal, tidak misalnya langsung menghadang massa, ya, tetapi mungkin mengamankan, mencegah jangan sampai massa menjadi terlalu brutal. Tentu harapan kita sebagai masyarakat adalah bahwa walaupun seorang polisi, dia adalah living law, hukum yang hidup, sehingga mestinya kemudian masyarakat mendengarkan perintah, apalagi kalau sudah misalnya sudah keluarkan senjata misalnya, maka diharapkan massa akan nurut. Tapi pada kenyataannya nggak nurut tuh, Mbak. Nah, Pak Budi mungkin punya pengalaman banyak sekali di berbagai kejadian, massa nggak nurut. Massa baru nurut, baru akan tunduk kalau yang datang satu peleton, bahkan mungkin satu batalion begitu ya. Nah, sebetulnya ini nggak boleh. Ya, nggak perlu begitu. Kalau massa juga kemudian sadar bahwa kita adalah negara hukum yang tunduk pada aturan hukum. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau sudah jadi massa, memang massa ini buta ya, tidak lagi punya rasionalitas, taunya agresif, sehingga siapapun yang kemudian di hadapannya dia serang, termasuk juga kepolisian. Maka saya bisa mengerti kalau kemudian petugas kepolisian pada saat seperti itu lalu kemudian berhitung, mencari celah, menunggu waktu dan seterusnya dalam rangka untuk kemudian pada saatnya nanti kemudian baru mulai mengadakan penangkapan terhadap tersangka. Demikian. Oke. Meskipun berhitung kan, tapi yang jelas ada orang-orang yang harus dibela, yang harus diselamatkan. Nah, dalam situasi seperti itu Pak Kapolres misalnya tadi ya, kalau dalam modus pura-pura jadi korban tabrak lari, untungnya massanya memang tidak terprovokasi. Tapi kasus kakek Wiyanto Halim massanya terprovokasi. Kasus di Bantul juga kurang lebih massanya terprovokasi karena tuduhan yang salah sebetulnya. Nah, bagaimana polisi bisa berperan terutama dalam pencegahan, Pak? Ya, yang pasti dari pihak kami, kepolisian, kami juga sudah menghimbau melalui seluruh jaringan bawah kami, Babin Kamtibmas, polsek-polsek, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita sekarang sudah ada temu dengan masyarakat, kita berliterasi dengan seluruh masyarakat agar bisa mengedukasi masyarakat bahwa tidak boleh main hakim sendiri. Apapun berita yang terprovokasi yang diberikan oleh seseorang harus dicerna dengan baik, apalagi dalam keadaan yang cepat dan juga memang belum terfilter benar atau tidaknya. Ini kita edukasi dulu, termasuk pihak kepolisian pun juga sekarang dari kita juga untuk memberikan edukasi, termasuk memberikan pengamanan maksimal apapun masyarakat yang lapor, yang datang kepada kita akan berikan pelayanan maksimal untuk memberikan pengamanan, baik itu laporan apapun. Sementara itu Mbak dari pihak kami, dari pihak kepolisian. Baik, dan terakhir untuk Prof. Adrianus, Prof, menurut Anda adakah yang harus diubah dari sistem kita, entah itu sistem lalu lintasnya, penegakan hukumnya, edukasi publik atau pelayanan publik, agar aksi main hakim sendiri itu tidak jadi kebiasaan? Saya kira hal yang paling berubah dewasa ini, paling nggak dalam 5 tahun terakhir ini adalah keberadaan CCTV ya, yang mulai marak dan mulai menguasai semua titik-titik Jakarta. Ini membuat lalu kemudian semua pelaku itu sudah tidak bisa lagi dengan mudah untuk kemudian setelah berbuat sesuatu lalu kemudian lari. Memang tadi seperti dikatakan oleh Pak Budi, polisi masih berusaha untuk mencegah, tetapi minimal dengan bantuan CCTV yang aktif ya, maka ketika kemudian ada orang yang melakukan, maka kemungkinan untuk kemudian dia bebas ya, bisa bebas begitu, itu hampir nggak mungkin tuh ya. Terbukti dari misalnya kasus yang di Cakung itu, demikian juga kasus yang di Condet ini mengindikasikan bahwa sekarang ini banyak sekali media, CCTV, media sosial dan seterusnya yang membuat seorang pelaku yang sudah berbuat kejahatan itu tidak bisa go free, ya tidak bisa kemudian bebas-bebas saja. Harus pasang dashcam nggak di mobil, Prof. Adrianus? Wah, kalau bisa bagus juga tuh, apalagi ketika sebetulnya dashcam tidak mahal sebetulnya dari sisi harga ya, teknologinya juga tidak susah gitu ya. Nah, kalau memang itu dianggap penting, saya kira saya menganjurkan agar pengguna jalan khususnya yang R4 ya untuk kemudian menggunakannya sehingga ya paling nggak mengamankan kita lah jika misalnya terjadi apa-apa. Demikian. Terima kasih Prof. Adrianus, dan terakhir untuk Pak Kapolres, kira-kira kapan Pak pelaku pura-pura jadi korban tabrak lari itu bisa ditangkap Pak? Kan mukanya sudah beredar di mana-mana ya.
Insya Allah secepatnya, Mbak Sylvia, ini kami sudah dapat informasi dari tim lapangan. Insya Allah identitas sudah mulai teridentifikasi. Mohon doanya, insya Allah dalam waktu cepat akan kami beritakan untuk tersangka ini. Baik, kami tunggu ya Pak. Terima kasih Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Budi Sartono dan juga Prof. Adrianus Meriala telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.